Bagaimana tanggapan Anda, Pak, terkait dengan pemberitaan PHK perusahaan yang diiringi dengan akhirnya mau nggak mau kabur perusahaan ini ke Vietnam? Sebenarnya fenomena ini sudah terjadi sejak tahun lalu ya, dan kita sudah sampaikan dalam beberapa kesempatan. Data yang kita terima dari BPJS Ketenagakerjaan itu kurang lebih ada 290 ribu orang ya yang mengajukan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, dan ada sekitar 320 ribu klaimnya ya. Nah, ini jumlah yang cukup besar, dan yang terbesar itu ada di Jawa Barat ya, kurang lebih ada sekitar 60 ribu tenaga kerja yang terlibat. Nah, ini perlu kita cermati bersama mengenai apa penyebabnya, sehingga nanti kita bisa mengambil langkah-langkah ya untuk mengatasi persoalan ini. Ke depan kita harus aware ya terhadap situasi seperti ini, di mana terjadi bukan hanya pelambatan investasi, tapi juga harus kita aware terhadap divestasi. Perusahaan-perusahaan global sekarang melakukan konsolidasi untuk lebih meningkatkan efisiensi dan mengantisipasi perdagangan ke depan. Nah, ini juga harus menjadi bagian dari perhatian kita bersama, baik dunia industri maupun pemerintah. Mengenai penyebabnya kita baru tahu dari Depnaker ya, karena berhentinya order. Berhentinya order kan macam-macam ya, bisa karena daya saingnya yang kurang baik, kemudian melemahnya permintaan, atau ada sesuatu yang menyangkut regulasi seperti yang disampaikan oleh Pak Aziz ya. Jadi Ya. kita harus aware ya, karena ini trennya akan berlangsung terus ya. Kita menghadapi dua pelemahan global dan juga pelemahan permintaan di dalam negeri. Penyebabnya adalah perusahaan Korea ini tidak bisa lagi menunggu keputusan pemerintah terkait kebijakan impor dan akan pindah ke Vietnam. Kami ingin tahu, Pak Aziz, apakah kenyataannya di lapangan memang kebijakan-kebijakan yang ada dan diberikan oleh pemerintah ini kurang jelas? Kalau iya pun kurang jelas, peraturan yang mana, Pak, yang paling memberatkan dan juga membingungkan? Silahkan, Pak Aziz. Begini ya, Bu ya, apa yang dikatakan oleh Bob Azam ini benar sekali, dan bagus sekali ini pernyataan Pak Bob ini kalau diteliti oleh pemerintah dan didengar baik-baik oleh pemerintah ya. Kenapa tidak masuknya investasi dan kemungkinannya divestasi? Ya, kalau saya pemerintah harus baca ini apa maksud Pak Bob. Maksud Pak Bob, kalaulah peraturan itu hanya inward looking, menyelamatkan pemerintah, menghasilkan perusahaan, ya habislah kita seperti sekarang ini ya. Tapi kalau kita itu pemerintah nggak usah bilang segala macam tax allowance, tax apa segala macam, amankan dulu, bikin dulu kita industri ini nyaman. Ya, kalau bikin kita nyaman, kita pun akan nyaman dan akan bayar pajak. Saya rasa Pak Bob sama pendapatnya dengan saya. Jadi pemerintah harus hati-hati dalam situasi global sekarang, dalam situasi decoupling daripada globalisasi yang sekarang ini, dalam situasi perang Timur Tengah, dalam situasi perang Ukraina, dalam situasi adanya ancaman segala macam ancaman global yang di depan mata. Itu kita harus antisipasi. Kita selalu memikirkan Indonesia Emas 2045. Tapi bagaimana kalau 2024 kita habis semuanya, kan repot. Jadi lihatlah apa yang di depan hidup. Jangan terlampau banyak ke depan, dan kita hidup dalam di awang-awang. Jadi apa yang kata Bob Azam itu bagus sekali. Hati-hati. Tidak masuk investasi pemerintah seperti why. Mau divestasi, why. Jadi kalau diteliti semuanya, salah satu yang membuat ini adalah Omnibus Law. Kami bukan asing, bagus sekali itu Omnibus Law. Tapi nggak konkret, nggak jalan seperti mana dia. Dia jalan, dihantam sama Mahkamah Konstitusi. Dia nggak jalan, nggak ada produk turunan daripada peraturan pemerintah. Bagaimana pelaksanaan nggak terjadi, itu satu. Yang kedua, saya terus terang aja ini, terus terang saja ini.
Kalau mau mengangkat pejabat itu eselon 1 ke bawah itu, eselon 1, 2, 3, profesional lah diambil. Karena kita butuh profesionalisme menghadapi perubahan global yang demikian kejam. Salah dikit digulung loh ini sekarang. Ya, salah digulung. Lihat aja Amerika, lihat aja Eropa. Ini kita kan masih berandai-andai, masih memikirkan ekonomi Indonesia Emas 2045. Tapi depan sekarang ini gimana? Tadi sudah digubris oleh mengatakan bahwa salah satu daripada pejabat HUMA itu adalah tidak adanya ketegasan. Ini benar. Jadi gini, ada peraturan pemerintah mengatakan industri produsen itu boleh impor untuk kebutuhan komplementer yang dia tidak penuhi, karena industri itu kan mahal kali investasinya. Kalau dia mau bikin misalnya langganan daripada HUMA itu ada 10 misalnya, ada 10 langganannya. Tapi 3 nggak bisa dia penuhin karena ada ukuran yang nggak dibuat oleh HUMA. Ingat, kita itu aja memproduksi, kita tergantung pada industri otomotif yang jauh lebih tinggi teknologinya. Ya, misalnya ada mobil Korea seperti Ioniq masuk ke Indonesia, ya, bannya ada nggak? Oh, dari sekian produksi unit itu ada yang bisa kita bikin, ada yang enggak. Oke, yang tidak dibikin itu diimpor biar HUMA masih ada barangnya di dalam, tapi namanya itu import komplementer. Tidak boleh melebihi 10% daripada produksinya. Oke. Asosiasi Ban menjaga pemerintah, membantu pemerintah menjaga itu. Jangan sampai Baik, Pak Aziz. Pak Bob, pemerintah juga kita ketahui berjanji untuk memberikan peraturan terkait mengimpor barang tidak boleh lebih dari 10% dari produk yang dibuat di dalam negeri. Tetapi sampai dengan saat ini realisasinya belum ada. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini menjadi salah satu juga penyebab dari maraknya PHK di industri-industri tertentu? Saya rasa persoalannya bukan saat ini saja ya. Iya. Tapi sudah berlangsung lama, dan sebenarnya yang ironis ya, industri ban ini kan salah satu turunan industri otomotif yang paling kuat mestinya. Benar nggak Pak Aziz ya? Betul, Bob. Makanya kita dengan Gaki itu. Bayangkan salah satu pohon industri otomotif yang paling kuat itu hengkang. Nah, ini ada apa gitu loh. Ya. Betul. Jadi ini perlu, saya nggak mendalami kasusnya perusahaan tersebut ya. Tapi ini bisa menjadi refleksi besar ya bagi kita bahwa industri otomotif saat ini yang cukup kuat ya, karena bisa mengabsorb kurang lebih 3 juta tenaga kerja, kemudian juga bukan ekspor. Betul. Ini bukan sesuatu yang take it for granted. Betul. Kalau tidak ada support, tidak ada, ini otomotif juga problemnya 10 tahun nih, marketnya juga nggak tumbuh loh Pak Aziz ya. Ya betul Pak Bob. Kalau tidak ada do something, ini situasi yang seperti ini juga lama-lama ini juga akan habis dilibas. Betul. India sekarang sudah jadi kekuatan global menyaingi China. Kemudian juga jangan lupa sekarang ada daerah yang disebut dengan Mekong. Mekong itu terdiri dari Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja, yang jumlahnya itu hampir 200 juta. Jadi menyerupai penduduk Indonesia, tapi upahnya separuh. Betul. Produktivitasnya 2 kali lipat. Nah, kita mau apa nih menghadapi ini gitu. Iya. Akhirnya dikhawatirkan justru malah para perusahaan ini lari ke Mekong ini ya, Pak ya? Ya sangat mungkin sekali sudah kejadian. Sangat mungkin. Contohnya cuma ke Vietnam, ke Mekong. Mekong ya. Ya, sebenarnya ada sentimen lain nggak sih Pak sehingga perusahaan ban terkait tutup menurut kacamata Pak Aziz? Selain dari sulitnya kebijakan dan juga regulasi pemerintah saat ini, Pak. Begini, Mbak. Singkat saja, Pak, silakan. Kalau peraturan itu harus membuat industri itu nyaman.
bersihkan pikiran pemerintah bahwa industri itu mau manipulasi, mau segala macam. Bersihkan pendapat itu dulu. Kami mau survive, mau besar, mau tumbuh di sini, mau investasi kita katakan. Ya, contohnya ini kami. Ya, sebelum KPPU itu 2015 itu menghajar industri ban dan industri mobil juga barangkali, itu ada namanya KPPU. KPPU itu kan sebagian daripada aparat pemerintah. Kenapa dibiarkan KPP itu menuduh-nuduh seenaknya, tanpa menanyakan atau membawa ke mahkamah menyidangkan kita? Ini enggak. Hukuman ban kena KPPU, akibatnya industri ban itu berantakan. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Bob Azam tadi beberapa tahun lalu, ini beberapa tahun lalu ya, kita udah bilang hati-hati pemerintah, jangan sembarangan nuduh. Ini efeknya besar, betul. Ada satu anggota kami mau investasi 600 juta US, langsung hengkang ke Thailand. Langsung hengkang karena KPPU keputusannya salah. Jadi kalau keputusan pemerintah salah atau tidak melihat outward looking, melihat gimana di luar seperti kata Pak Bob, lihat ancaman, lihat efek apa, bahwa dunia ini nggak stagnan, berubah terus, yang harus kita ikuti. Oleh karena itu perlu profesionalisme di jabatan, paling tidak di eselon 1 itu ke bawah perlu, dan jangan diganti-ganti dulu kalau situasi sudah krisis dan sulit. Ini kan pejabat diganti, peraturan diganti, pejabat diganti, berantakan semuanya mending. Ini bisa kacau balau ini.